Saya Rina Agustina SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tugas koneksi antar materi dari modul 1.1 yang menyampaikan tentang kesimpulan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.1 kita mempelajari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan berikut ini adalah kesimpulan yang saya ambil dari modul 1.1 tersebut, yaitu dasar-dasar pendidikan dan budi pekerti. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun, menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, bukan untuk memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan terus untuk meningkatkan kekuatan kodrat anak. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan zamannya. Kemudian budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pemikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstual sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal, relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Pendidikan adalah tempat bersemaian benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti yang luhur serta kebijaksanaan. Kemudian, refleksi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah ada 3 refleksi. Yang pertama, hal yang saya pahami sebelum mempelajari modul 1.1 tentang siswa dan pembelajaran. Kemudian, hal yang sudah berubah pada diri saya setelah saya mempelajari modul 1.1. Dan yang terakhir adalah hal yang akan saya terapkan dalam pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang saya ketahui dan saya pahami tentang siswa dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Siswa adalah objek dalam proses pembelajaran yang siap dibentuk oleh guru. Maka pembelajaran yang dilaksanakan berdasar pada kesamaan kegiatan pembelajaran untuk seluruh siswa di kelas. Guru menilai siswa dengan capaian hanya berupa angka atau simbol mati dan terkadang melupakan aspek psikis siswa. Proses pembelajaran bersifat menargetkan pencapaian KKM. Berupa angka, penilaian pun kurang bervariasi dan hanya dilakukan untuk menilai siswa pada akhir proses pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada guru, siswa hanya mendengar penjelasan tanpa memiliki ruang untuk mengeksplorasi bahan dan ruang untuk berpendapat. Hal yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1 ini adalah
dalam hal pemikiran saya terkait proses pembelajaran yang selama ini dilakukan. Saya merasakan banyak hal yang masih salah dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan. Pembelajaran haruslah memperhatikan capaian setiap siswa, karakteristik tiap siswa yang beragam, profil siswa, perbedaan gaya belajar siswa, sebagai dasar memberikan tuntunan dalam proses pembelajaran. Kemudian hal yang akan saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu saya akan memfasilitasi pembelajaran dengan melaksanakan tes diagnostik pada awal pembelajaran materi baru, juga dengan tes non-diagnostik sebagai catatan bagi saya sebagai guru terkait profil siswa, gaya belajar, minat, karakteristik, latar belakang siswa, sehingga saya memiliki bahan yang akan mempermudah pemilihan dalam teknik dan strategi untuk memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Guru adalah sebuah profesi mulia, sebagaimana seorang dokter yang mendeteksi pasien dan kemudian menganalisisnya untuk memberikan treatment sesuai dengan keadaan dan perbedaan masing-masing pasiennya. Guru sebagai seorang yang profesional akan menganalisis keadaan siswanya untuk kemudian diberikan treatment berupa perbedaan dalam diferensiasi konten atau perbedaan diferensiasi materi, diferensiasi proses, dan diferensiasi hasil atau produk. Terima kasih.